Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terkait dengan seleksi CSN P3K tahun 2023. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan untuk seleksi P3K 2023 yang mana untuk tahapan selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pelamar P3K tahun ini tentunya mengenai pengumuman kelulusan yang akan insya Allah disampaikan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Namun jelang pengumuman kelulusan tersebut tentunya ada hal yang harus rekan-rekan ketahui terlebih dahulu. Hal ini berkaitan tentunya mengenai beberapa regulasi yang digunakan di tahun ini. Dan hal ini kita perjelas lagi Bapak Ibu aturannya yang diatur dalam Peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2023 yaitu tentang pengadaan P3K jabatan fungsional. Nah, di mana di sini terkait dengan untuk pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi ada beberapa penjelasan yang sama-sama kita harus ketahui Bapak Ibu, yang itu di pasal 33. Nah, untuk pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi ini di pasal 33 itu dijelaskan bahwasanya pelamar yang dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Nah, tentunya untuk yang menilai ambang batas ini adalah untuk yang pelamar umum, sedangkan untuk yang pelamar khusus itu hanya berupa di peringkat Bapak Ibu ya, atau yang berperingkat terbaik. Tentunya ini sesuai juga dengan ketersediaan formasi. Nah, kemudian nilai ambang batas dan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu ditetapkan oleh Menteri. Nah, kemudian yang ketiga, pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Nah, untuk P3K guru tentunya untuk yang memiliki serdik mendapatkan nilai tambahan teknis 100%, yaitu khusus untuk kompetensi teknis. Begitu pula untuk yang P3K teknis akan mendapatkan tambahan sesuai dengan keputusan Menpan RB untuk besaran diperoleh. Seperti ada 25% untuk ada yang sertifikat tambahannya. Nah, selanjutnya yang keempat, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu adalah nilai ambang kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural dan nilai ambang batas wawancara. Tentunya untuk yang pelamar umum ini Bapak Ibu. Nah, yang kelima di sini dijelaskan lagi jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ini diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan menteri, dan nilai ambang batas kompetensi teknis ini diberlakukan pada kumulatif ya, nilai seleksi kompetensi teknis dengan CAT. Artinya nilai seleksi kompetensi teknis tambahan dan nilai tambah. Nah, jika kalau ada instansinya menggunakan kompetensi tambahan Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk ingat, untuk yang nilai ambang batas ini khusus untuk yang pelamar umum. Nah, kemudian pasal 34, pengolahan seleksi kompetensi teknis tambahan ini menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada ketua Panselnas. Selanjutnya, pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh ketua Panselnas. Nah, dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir, nah ini juga ada yang bertanya terkait dengan nilai akhir yang sama. Nah, di sini penjelasannya Bapak Ibu, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada. Jadi nanti ketika pengumuman kelulusan, namun kalau dilihat ternyata nilainya sama. Jadi patokan untuk penentu kelulusan akhir itu secara berurutan didasarkan pada yang pertama yaitu nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Jadi dilihat yang pertama Bapak Ibu adalah nilai kompetensi teknisnya. Jika nilai totalnya sama Bapak Ibu ya, dilihat nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Kemudian yang B, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap masih sama, ya tetap masih sama, maka penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Nah, jika nilai yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama juga, maka penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Nah, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama juga Bapak Ibu, maka penentuan kelulusan itu didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Jadi yang terakhir itu yang dilihat adalah usia pelamarnya. Nah, kemudian dalam hal instansi daerah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi,
maka kebutuhan dapat diisi oleh pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Nah, kemudian dalam hal instansi pusat masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka pengisian kebutuhan ini hanya diberlakukan pada instansi pusat yang melakukan pengelompokan. Kemudian untuk pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ini berasal dari pelamar pada kebutuhan kelompok jabatan yang sama Bapak Ibu. Nah, untuk pengolahan hasil nilai akhir pada seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 ini menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing ya, yang hasilnya disampaikan kepada ketua Panselnas sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh instansi pemerintah. Jadi untuk pengolahan hasil nilai akhir ini ada pada panitia seleksi instansi masing-masing Bapak Ibu. Nanti baru dilaporkan ke Panselnas sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh instansi pemerintah. Nah, selanjutnya pasal 35. Kalau kita lihat di sini untuk pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi masing-masing, tim pengarah dan tim pengawas secara daring. Nah, selanjutnya untuk di pasal 36 ini mengatur berkaitan dengan pelamar pada pengadaan P3K ini dilarang membantu ya dan atau melakukan kecurangan dan pada seluruh tahapan pengadaan P3K. Nah, dalam hal pelamar terbukti nanti membantu dan atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan P3K. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan pasal 36. Nah, kemudian di bagian ke-6 untuk pengumuman hasil akhir seleksi. Aturannya dijelaskan pada pasal 37, yaitu pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan P3K nanti dilakukan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana maksud dalam pasal 34 ayat 2. Jadi nanti mengumumkan hasil akhirnya itu adalah masing-masing PPK ataupun instansi masing-masing Bapak Ibu secara terbuka dan biasanya bisa dicek di website instansi masing-masing. Nah, kemudian pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan P3K pada kebutuhan jenjang madya dan utama ini dilakukan PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 7. Nah, untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dan ayat 2 ini tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Jadi sesuai dengan apa yang di awal diumumkan, misalnya kebutuhan 20, maka yang diumumkan aja tentunya yang lulus adalah 20 ataupun hasilnya nanti bisa dicek ya Bapak Ibu di website instansinya untuk memastikannya. Nah, untuk pasal 38, Panselnas dapat membatalkan. Nah, di sini Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi P3K jika penyelenggaranya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi P3K, instansi pemerintah diberi kesempatan untuk melaksanakan ulang. Nah, di sini melaksanakan ulang seleksi P3K setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu pasal 39 mengatur dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK nantinya, tetapi di kemudian hari. Yang pertama, ada mengundurkan diri misalnya, kemudian dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, kemudian terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri, kemudian tidak memenuhi persyaratan lainnya atau meninggal dunia. Maka di sini PPK atau instansi harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Kemudian PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan seperti surat pengunduran diri bersangkutan, surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK, kemudian surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan, desa, atau kecamatan. Nah, kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai pengunduran diri, Ketua Panselnas berdasarkan usulan dari PPK memberikan usulan nama pelamar ya pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya.
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK. Nah, selanjutnya dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana maksud pada ayat 3, maka pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 34. Nah, selanjutnya yaitu PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka. Nah, itu jika ada terjadi pembatalan Bapak Ibu ya. Ada misalnya pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK namun dia kemudian hari mengundurkan diri ya, tidak ingin menjadi ASN P3K. Maka inilah tata cara ataupun aturan terkait dengan penggantian pelamar tersebut. Nah, untuk bagian 7 silakan nanti dilihat Bapak Ibu untuk pengangkatan menjadi P3K. Jadi yang terpenting di sini berkaitan dengan pengolahan hasil akhir dan pengumuman hasil akhir nantinya yang akan disampaikan pada tanggal 6 sampai dengan 15 Desember untuk P3K. Inilah aturan-aturan yang mengatur terkait dengan untuk seleksi P3K 2023 Bapak Ibu. Karena untuk di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu. Karena untuk di tahun 2023 P3K itu tidak ada lagi pasca, maksudnya sangga ya, sangganya tidak ada lagi setelah pengumuman kelulusan. Jadi setelah pengumuman kelulusan disampaikan pada tanggal 6 sampai dengan 15 Desember, maka hasil tersebut adalah hasil mutlak yang harus diterima tentunya oleh pelamar P3K yang mengikuti seleksi kompetensi di tahun ini. Karena itu adalah hasil akhir dari seleksi P3K 2023 Bapak Ibu. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap menunggu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember untuk mengetahui hasil akhir pengumuman kelulusan P3K 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.